Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misahana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan baca-baca lagi. Namun untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe. Kalau udah di subscribe, terima kasih banyak. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Tidak ada yang Sora berkepihakan kemanapun ya. Kalau ini nggak cocok, silahkan cek-cekin video lain, karena semua video tidak mengenal batasan waktu pastinya ya. Oke, hari ini kita akan temanya agak sedikit mungkin sensitif untuk beberapa orang ya. Temanya hari ini cinta segitiga, yang jadi judulnya adalah cinta segitiga, aku, dirimu, dan dirinya. Oke. Sora akan berikan waktu ya untuk masukin energinya ke dalam kartunya Sora. Kita hari ini mau tahu bagaimana perasaan dia ke kamu, gimana perasaan dia ke yang satunya lagi ya. Ingat, tidak ada yang Sora berkepihakan. Kalau kamu lagi nggak mood, lagi emosi ya, dan sebagainya, lelah dan sebagainya, mungkin silakan di pause, ditonton esok hari, di skip atau terserah ya. Yang pastinya aku tidak menerima serangan dari secara pribadi, karena aku nggak ada hubungannya ya. Aku hari ini baca netral, jadi pastikan kamu sudah siap untuk pembacaan hari ini. Oke? Jadi afirmasinya adalah tolong beritahu aku perasaan aku, dia, dan dirinya. Nah, oke, aku, dia, dan dirinya boleh kamu ganti nama misalnya ya. Tolong beritahu aku perasaan Tommy, Sora, dan Dinda misalnya ya, kayak gitu ya. Sora berikan waktu, diulang sebanyak 3 kali dengan suara. Sora berikan waktu dulu. Oke, kalau masih butuh waktu, silahkan untuk kamu pause dulu ya teman-teman, silahkan. Oke, kalau sudah kita akan langsung lanjut. Sora, jangan gak adil dong, pakai decknya satu-satu. Jangan ngegas dong, aku punya deck ini cuma satu ya. Kalau kamu mau sponsorin Sora, mau beliin Sora kartunya satu jenis yang sama 2, boleh ya. Nanti aku kasih alamat kalau kamu mau sponsorin Sora kartu. Kalau nggak mau sponsorin, tolong dihargai dan diterima apa adanya. Aku tuh cuma punya satu jenis kartu ya, cuma satu. Misalnya kayak ini ya, udah cuma satu, aku nggak punya 2. Dan aku pasti kalau pilih kartu pakai itu ada alasannya ya. Oke, yang aku cocok, aku ngerasa oh harus pakai kartu ini, dan ini sebenarnya adalah mewakilkan satu cerita besar. Itu sama kayak satu orang dibelah, kamu dapatnya bagian mana. Jadi jangan komplain ya. Dilarang komplain kecuali donatur, kan katanya gitu ya. Kita lihat dulu ya. Kalau kamu mau kasih Sora kartu, Sora nih ya, aku sponsorin, kamu pakai 2 kartu. Misalnya kamu kirim nih 2 kartu kayak gini ke aku, nanti aku pakai ya. Jadi kalau jangan cuma komplain, kasih ya. Yang mau kirim boleh, nanti kamu DM, nanti Sora kasih alamat, kamu kirimin Sora kartu ya. Oke, kita lihat dulu siapa sih orang ini ya teman-teman. Energinya, tarik nafas, hembus nafas. Siapa orang ini, kita lihat dulu ciri-cirinya ya teman-teman. Nah, yang pertama, orang ini memang secara seksualitas itu gairahnya besar ya. Kalau Sora lihat di sini orangnya juga seksi. Terus habis itu seks appeal-nya ada. Dia sedikit juga cenderungan memang ada menggoda-menggodanya. Jadi kalaupun dia sudah ada pasangan, awalnya kamu nggak mau sama dia, kamu pun bisa tergoda sama dia ya. Karena memang orangnya itu charming, punya daya tarik tersendiri, seks appeal-nya ada. Orangnya juga kelihatan kayak santai, fleksibel. Kamu juga tiba-tiba dekat sama dia atau tiba-tiba ada hubungan sama dia pun kayak sesuatu yang tiba-tiba aja kamu tautonya sudah terperangkap dalam tanda kutip ke dalam hubungan third party situation. Kalau surat di sini mungkin kamu yang udah ada pasangan atau dia yang udah ada pasangan, nanti disesuaikan kondisinya ya. Yang kedua teman-teman, sebenarnya orang ini tuh tipenya galauan teman-teman ya. Orang ini tipenya gampang galau, gampang mumet. Jadi sangat mungkin banget ketika dia galau, dia mumet, lagi nggak tenang, dia mencari mungkin pelariannya ke arah kamu kayak gitu ya. Atau dekat sama kamu ketika lagi banyak masalah ya. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini memang pandai untuk melihat kesempatan, pandai untuk melihat potensi ya. Entah itu memang secara literal dia itu oportunis ya, atau memang kalau yang Sora lihat dia itu pinter aja ngambil momentum ya.
Selain daripada itu, kamu berdealing dengan seseorang yang kalau Sora lihat di sini itu banyak masalah ya. Kalau Sora di sini mungkin sedang ada sedikit masalah keuangan, sedikit masalah finansial, mungkin juga ada masalah hutang, ada masalah cicilan yang belum bayar. Kamu juga berdealing dengan orang yang sifatnya keras kayak gitu ya, teman-teman. Selain daripada itu, dia itu memang mungkin sekali berselisih dengan pasangannya ya, entah itu istri, entah itu suami, entah itu pacar ya. Tapi intinya di sini ada perselisihan tentang masalah power ya. Mungkin dia punya pasangan yang cenderung mau ngatur dia. Terus habis itu lebih kepada lebih dominan daripada dia. Sementara dia pun ngerasa kayak aku mungkin nggak ada ruang gerak. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Sora akan ambil 2 kartu untuk situasi hubungan dia dengan pasangan yang satunya lagi. Dan satu lagi adalah hubungan antara kamu dengan dia saat ini situasinya seperti apa. Oke. Nah, dia dengan pasangannya itu memang kalau Sora lihat sudah memang masuk ke dalam hubungan yang berkeluarga. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, ada istri, ada suami, sudah ada keluarga sih kalau Sora lihat. Dan kalaupun dia belum berkeluarga, masih tahap pacaran, sangat mungkin sekali dia itu sudah merencanakan ke arah pernikahan. Tapi memang situasi keluarga dia itu nggak stabil gitu ya, kayak masih banyak sekali goncangan-goncangan, masih banyak sekali hal-hal yang berubah. Jadi kayak belum stabil gitu kalau yang Sora lihat di sini ya. Masih banyak yang moody, mungkin dia moody, pasangannya moody, teman-teman di sini kalau yang aku lihat ya. Sementara hubungan kamu sama dia itu seperti apa ya? Ini jelas ya, hubungan yang memang secara perasaan itu harus ditutupin, harus dirahasiakan, karena gimana pun juga di sini menjaga perasaan, mungkin menjaga perasaan pasangan kamu, menjaga perasaan pasangannya dia, menjaga perasaan orang-orang di sekitar. Ini juga adalah hubungan yang penuh dengan romansa sebenarnya ya. Cuman banyak sekali hal yang belum jelas ya, mungkin masih banyak hal yang tertutup, belum clear, belum jelas, belum pasti gitu ya. Tapi hubungan yang memang banyak dari awal pakai perasaan gitu ya. Langsung ibaratnya hubungan yang mungkin ke arah baper gitu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan ambil masing-masing ya 5 kartu untuk perasaan dia ke pasangan sahnya, atau yang satu lagi ke dirinya, dan satu lagi 5 kartu ke diri kamu ya. Kita akan lihat dulu perasaan dia ke yang satunya lagi. Dia dulu ya, sama aja siapa duluan. Teman-teman, kartu itu nggak akan ketuker, kamu nggak usah khawatir ya. Kalau memang dia kartunya jalan ceritanya seperti itu, pasti ada alasannya. Oke. Ini ke pasangan sahnya nih, lihat ya. Sora ambil, Sora tutup, Sora juga nggak tahu ya. Sekarang baru ke kamu, perasaan dia ke kamu seperti apa. Tolong disesuaikan aja posisinya seperti apa ya teman-teman, disesuaiin ya. Ingat, jangan pakai emosi ya, tenang aja, tenang ya. Ini cuma YouTube aja kok ya, bukan Indonesian Idol. Oke. Kita lihat bagaimana perasaan dia ke pasangan sahnya. Oke, perasaan dia ke pasangan sahnya. Kita lihat dulu di sini ada kartu apa. Oke. Oke, tuh kan. Oke, jelas di sini. Aku udah langsung lihat jelas. Yang pertama, ya teman-teman, kalau yang Sora lihat perasaan dia sama pasangannya itu memang ada sama-sama sikap yang kalau Sora lihat kurang dewasa ya di antara keduanya, gitu ya. Antara dia nggak mau ngalah sama pasangannya, atau pasangannya nggak mau ngalah sama dia, gitu ya. Jadi kadang-kadang kayak suka ngetes-ngetes gitu ya. Memang manusia itu hobinya memang suka gara-gara kekepoan sendiri ngetes-ngetes ini gitu ya. Jadi kayak pasangan dia suka kayak mancing-mancing gitu. Misalnya kayak kalau si ini gitu ya, kalau nggak ada aku, kamu sama siapa gitu kan. Kadang-kadang suka
mancing-mancing ke arah sana ya. Terus kalau di sosmed kamu yang paling kamu suka teman cewek kamu atau teman cowok kamu siapa kalau nggak sama aku? Nah, hal-hal yang kayak gitu kan mancing gitu ya. Terus kadang-kadang mungkin pasangannya bikin second account untuk ngetes dia. Coba DM, aku mau tahu kalau seandainya aku DM dibales gak ya gitu ya. Ngetes-ngetes kayak gitu, sikap-sikap kekanak-kanakan kan ya, ngetes-ngetes kayak gitu itu ada dalam hubungan mereka gitu ya. Dan keduanya itu seperti masih kayak merasa insecure sama pikiran pasangannya gitu ya. Jadi kayak kadang-kadang pasangannya suka curigaan sama dia juga suka curigaan sama pasangannya gitu ya. Jadi kayak mereka itu sering kayak saling analisa dalam diem gitu ya. Terus kalau yang Sora lihat di sini, untuk masalah hasrat, sepertinya ada masalah hasrat ya, entah itu secara fisik ataupun secara pikiran, itu yang memang kalau Sora lihat di sini mungkin sekali tidak tersalurkan. Jadi ya, mungkin ada hasratnya dia, ada secara fisik atau secara pikiran yang tidak bisa dipenuhi sama pasangannya atau sebaliknya. Ya, atau kalau Sora lihat di sini ada potensi hubungannya mereka itu seperti ada potensi yang hasrat itu kayak menurun kayak gitu loh ya, atau hasrat itu seperti tidak stabil karena di sini ada avoidance gitu ya. Jadi seolah-olah seperti tidak ada chemistry lagi secara hasrat ya. Entah ceweknya atau cowoknya pasangannya dia itu kalau disentuh itu kayak ya dalam tanda kutip males-malesan kayak gitu loh ya. Terus habis itu sebaliknya juga dia disentuh sama pasangannya dia pun kayak males-malesan gitu loh ya. Jadi kayak keintiman itu tuh seperti kalau Sora lihat di hubungan ini seperti nggak ada gitu ya, atau menurun gitu. Bukan nggak ada sih, tapi kalau Sora lihat di sini menurun banget. Sebenarnya secara hasrat ada, cuman karena seperti cuek, dingin gitu loh ya. Jadi kayak pasangannya males-malesan atau dia males-malesan, sehingga ini kayak komunikasi secara hasrat, komunikasi secara batin atau pikiran atau fisik ya. Jadi kan kombinasi ya, itu seperti tidak ada gitu ya, seperti tidak maksimal. Terus habis itu di sini terjadi begitu banyak pertengkaran teman-teman memang di sini ya. Dia sama pasangannya itu banyak pertengkaran. Karena apa? Di sini mulai ada sisi yang ngerasa komplain. Kenapa sih kamu tuh kayak ngindarin saya? Kalau ada masalah itu cenderung tidak dikomunikasikan, diem-dieman, perang dingin, main sembunyi-sembunyian. Intinya adalah komunikasinya bermasalah dia dengan pasangannya karena saling ngindar. Kalau nggak ngindar, perang dingin gitu loh ya, diem-dieman, cuek-cuekan, dia cuek, pasangannya juga cuek gitu ya, sehingga cenderung, nah di sini juga saling curigaan ya, dia curiga ke pasangannya curiga ke dia, jadi kayak susah ya gitu loh. Jadi sering berantem gara-gara komunikasinya nggak bagus, saling ngindar, saling nyarah-nyarahin ya. Akhirnya terjadilah yang namanya pelarian atau terjadi yang namanya love affair gitu ya. Mungkin dia curiga pasangannya ada pasangan lain, begitu juga pasangannya curiga sama dia punya pasangan lain gitu ya. Entah itu memang third party situation atau memang cuman sekedar hook up ya, cuman kayak cinta semalam lah bahasa kerennya gitu ya. Di sini memang kepercayaan itu sulit gitu ya. Apalagi kalau Sora lihat sebelumnya ada yang punya histori memang ada orang ketiga, entah dia ada orang ketiga atau ceweknya ada atau pasangannya ada orang ketiga, sama-sama ada orang ketiga nih. Ini jadinya memang situasi sekarang pun sudah mulai sering tambah berantem, tambah salah paham tentang masalah adanya kecurigaan orang ketiga ya. Selain memang hasrat itu seperti nurun karena memang saling komunikasi itu nggak bagus karena masih ada ego yang saling tidak mau mengalah. Sekarang kita coba lihat ya, kalau perasaan dia ke kamu seperti apa. Oke. Teman-teman, ini situasi hubungannya itu kamu sama dia itu kayak hubungannya itu kayak tarik menarik gitu ya. Sorry. Nanti dia nyariin kamu, nanti kamu nyariin dia, nanti dia ngilang, nanti kamu yang ngilang. Jadi di sini memang ada situasi tarik menarik, mau lepasin sulit, mau deketin sulit. Ya. Di sini ada situasi tarik menarik energinya.
gitu ya. Jadi kayak mungkin kalian dari awal udah sepakat, ya udahlah yuk kita saling melepaskan atau apa. Tapi kalau nanti dia ngilang, kamu nyariin dia. Kalau dia lagi kamunya nggak ada, dia nyariin kamu. Ini energi kalian tarik menarik nih, karena ada struggle di sini ya. Karena memang kamu pun ada beberapa yang merasa kayak ya menyadari lah ya kalau ini bukan hubungan yang sebenarnya baik gitu ya. Dia juga sadar bahwa ini third party situation gitu ya. Cuman kayak susah karena ada energi kesukaan, energi saling tarik menarik, energi ngerasa terkoneksi secara spiritual, jadinya kayak saling sulit. Oke, tapi yang ditakutkan di sini adalah takut ketahuan ya. Jadi energi tarik menarik ini itu adalah energi yang terjadi karena saling takut ketahuan ya. Kamu ketahuan dia ketahuan punya hubungan sama kamu dan sebaliknya. Jadi kayak dinaungi oleh banyak energi ketakutan ya, takut ketahuan, takut jadi masalah gitu ya. Nah, tapi di sini juga ada energi yang secara spiritual saling terhubung gitu ya. Tapi saling kayak ini tuh kayak guilty pleasure gitu ya. Sudah tahu bahaya, sudah tahu bisa menimbulkan masalah, tapi di satu sisi juga susah untuk dilepaskan. Jadi kayak ada sisi kemelekatan di sana, ketergantungan di sana gitu ya. Karena ada hasrat dia sama kamu ya teman-teman. Dan di sini kalau Sora lihat ya, kalian itu masuk ke dalam fase yang memang lebih kepada dating ya. Artinya masih kepada pacaran, pendekatan. Jadi memang belum ngomongin soal hubungan akan lebih lanjut ke arah yang seperti apa. Jadi kayak cuman jalan-jalan doang, kencan-kencan aja, fun aja gitu ya. Karena sebenarnya di sini memang ada sisi kekanak-kanakan di antara kalian gitu ya. Jadi kayak sama-sama ego, sama-sama kekanakan. Sora nggak bela di sini. Dua-duanya kalau Sora lihat ini cinta yang kekanak-kanakan gitu ya. Artinya apa? Dia nggak mau ngalah sama ya, ngambek gitu ya. Dia suka ngambek, nanti kalau nggak kamu yang ngambek. Nah, jadi ini main ngambek-ngambekan gitu ya. Terus habis itu mulai saling apa ya, gimana ya? Iya, aku udah berkorban. Iya kan, aku juga berkorban. Aku berkorban loh mau jadi pasangan kamu. Kamu tahu kan kalau kamu tuh udah ada pasangannya, aku mau ngalah. Nah, nanti yang berikutnya juga yang satu ngomong, aku juga sama loh resikonya kalau ketahuan sama pasangan aku, lah gitu ya. Itu yang terjadi. Sehingga ini hubungan yang akan tarik menarik terus ke sini, teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat gitu. Kita lihat lebih lanjut lagi ya, karena ternyata masih ada cerita yang masih bisa kita lanjutkan. Di sini Sora akan ambil 2 lagi ya di sini, dan 2 lagi untuk kamu ya teman-teman. Kita mungkin akan bisa lihat arah hubungan nanti akan ke arahnya gimana ke depannya. Oke. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ya, ada potensi bahwa ya, maksudnya memang ini ada hubungan cinta segitiga yang kalau Sora lihat sebelumnya memang bisa saja kamu adalah mantan si orang ini atau si pasangannya punya mantan lain. Jadi intinya di sini ada masalah cerita lama permantanan, itu ada juga ya teman-teman. Tapi di sini adalah memang ada situasi saling curiga yang sulit untuk disembuhkan. Tapi di satu sisi ada energi merasa bersalah. Jadi si orang ini sangat mungkin kalaupun nanti akan ketahuan dan sebagainya, ya love affair-nya, dia akan ngerasa bersalah dan dia akan meminta maaf sama pasangannya. Ya, karena kalau Sora lihat, meskipun di sini dalam tanda kutip dia sering bertengkar sama pasangannya, tapi itu tidak bisa melepaskan kenyataan kalau ternyata masih ada perasaan dia merasa bersalah gitu loh ya ke pasangannya ya teman-teman. Tuh, apalagi kayak kalau Sora lihat di sini, dia itu ngerasa kayak cinta segitiga itu hanyalah sebagai suatu selingan, sebagai suatu pelarian gitu ya. Kenapa? Karena selalu ribut sama pasangannya dan sebagainya. Jadi kayak mencari cinta segitiga itu hanyalah sebagai sesuatu untuk pelarian. Kalau Sora lihat di sini ada distraction. Dia akan ngomong sama pasangannya bahwa aku tuh pun kalau ada orang ketiga, kalau ketahuan tuh hanyalah sebagai sebuah distraction dan aku minta maaf gitu ya. Sementara perasaan dia sama kamu, teman-teman, hati-hati ya. Di sini ada energi yang saling tarik menarik ya, saling di sini energinya hubungan kamu sama dia akan banyak sekali naik dan turun perasaannya gitu ya. Roller coaster, cuma di sini akan jadi toxic connection. Ya, tadi Sora udah bilang guilty pleasure. Sudah tahu nggak bagus, sudah tahu nggak sehat, tapi tetap
dilanjutin padahal udah tahu gitu loh, efek akhirnya tuh seperti apa udah tahu gitu. Ini akan jadi toksik gitu ya, kemana-mana enggak, memiliki tapi juga nggak bisa, akhirnya jadi kayak energi melekat, saling nggak mau let go. Kamu nggak mau let go dia nggak mau let go kamu ya, jadi kayak udah kecanduan gitu loh. Tapi mau dibilang seriusin juga sulit ya kalau Sora lihat di sini tuh ya teman-teman, berujung sama kamu jadi toxic love ya. Jadi membenarkan hal-hal yang sudah nggak bener, udah tahu nggak sehat, tetap dipaksain, tetap diterusin, dan akan penuh dengan drama dan adiksi teman-teman ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu tuh lama-lama sama dia tuh kayak love hate relationship, mau lepas susah, mau benci nggak bisa, tapi ada keselnya juga gitu loh ya. Itu kalau yang Sora lihat gitu ya. Jadi ini memang situasi yang perlu dengan bijak-bijak kamu hadapi gitu ya. Pikirin dulu gimana pada akhirnya bentar. Aduh, energinya banyak banget jadinya Sora belibet. Bagaimana pada akhirnya dia sama pasangannya? Gimana pada akhirnya dia sama kamu? Teman-teman di sini kalau Sora lihat ya, di sini dia akan terus berusaha, meskipun dia merasa bersalah, minta maaf ya, tetap aja nanti dia akan diem-diem di belakang melakukan sesuatu ya. Jadi untuk kamu pasangan sah yang lagi nonton, hati-hati, pasangan kamu berpotensi untuk ya terus di belakang kamu diem-diem melakukan sesuatu. Sementara dia ke kamu ya teman-teman, ketika sudah situasinya sulit, dia bisa saja akan melepaskan kamu. Ya, melepaskan kamu dalam arti gini loh, kalau dia terpojok banget ya, dan dia cuma punya pilihan antara harus memilih kamu sama pasangannya, kamu udah tahu jawabannya ya, dia akan mau nggak mau ngelepasin kamu, cutting ties, walking away gitu ya. Dia akan terus sneaky di balik pasangannya, akan selalu diem-diem di balik pasangannya. Tapi kalau kamu maksa untuk relationship ini, pokoknya kamu harus sama aku, pokoknya kamu harus lepasin pasangan kamu, kalau Sora lihat di sini sulit gitu ya, sulit. Kita lihat deh biar adil, 2 kartu di sini. Akankah dia tetap bersama pasangannya? Lalu 2 kartu di sini, apakah dia gimana ke kamu? Oke. Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu kayak banyak berargumentasi sama pasangannya, itu akan terus-terusan kejadian gitu ya, dan cari jalan keluar yang paling cepat. Nah, sama kamu akan selalu jatuhnya kalau dipaksa dilanjutin, hanya akan selalu jadi kayak teman tapi mesra, atau teman tapi apapun itulah ya, selalu kayak bercabang. Artinya kamu hanya selalu dijadikan opsi sama dia ya. Kamu tetap bisa dekat sama dia, seorang bukannya bilang nggak bisa gitu ya, tapi kalau ketika kamu sudah mulai meminta sesuatu sama dia, meminta kepastian, meminta dia hanya untuk punya kamu gitu ya, kalau yang Sora lihat itu sulit. Kamu hanya akan selalu dijadikan sebagai opsi atau pilihan, karena di sini kartunya pets ya, sebagai kayak sampingan atau dalam tanda kutip maaf cadangan gitu ya. Jadi coba deh teman-teman, kamu pikir dulu baik-baik ya, karena kalau soal di sini dia sama pasangannya hubungannya nggak sehat gitu loh ya. Tapi walaupun gak sehat, sama kamu pun gak sehat juga gitu. Paham nggak? Jadi dua-duanya sebenarnya, dia sama pasangan sahnya nggak sehat, kamu sama dia juga nggak sehat hubungannya sebenarnya gitu loh ya. Yang dia mau sebenarnya, teman-teman, sebenarnya kalau bisa ya, dia tuh pindah sendiri gitu loh ya. Dia tuh nggak pengen terikat sama siapa-siapa. Jadi kayak pengen open relationship sebenarnya. Secara pikiran orang ini sebenarnya belum siap untuk berkomitmen. Jadi nggak cuma sama pasangannya, sama kamu pun dia belum siap untuk komitmen gitu ya. Kalau yang Sora lihat gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau bisa, dia kan sudah telanjur nih sekarang masuk. Sebenarnya kalau bisa dia tuh lebih merasa, aku kayaknya lebih cocok sendiri ya. Karena memang orang ini jiwa mungkin bebas, terbiasa sendiri, nggak suka sama pusing-pusing sama yang namanya komitmen gitu loh ya. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, hati-hati gitu ya. Kamu harus ngambil satu keputusan yang tegas. Kalau enggak, kamu akan ngerasa capek dan lelah, dan ini akan jadi pola terus yang berulang, dan kamu tidak keluar dari lingkaran itu, berkutat di situ terus. Kamu akan lelah dan capek. Ini Sora cuma ngasih tahu padanya ya. Dan kenapa? Karena kamu akan seperti merasa, aku kok berkorban sendiri, kok aku berjuang sendiri, kok aku seperti berjalan kok sendiri, kayak ngerasa nggak adil gitu ya. Jadi memaksakan segala sesuatu ya. Memang di sini ada potensi hubungan twin flame ya, betul banget gitu ya. Cuman ini akan menjadi hubungan kejar mengejar yang tidak berujung teman-teman. Hati-hati gitu loh ya. Itu yang Sora cuma bisa bilang sama kamu. Kenapa? Karena
kamu tuh harusnya menjadikan hubungan ini sebagai suatu pembelajaran sebenarnya. Kamu memang ada ketertarikan sama dia, tapi coba deh jadikan sebagai hubungan ini sebagai pembelajaran, ya kan nggak harus bersama gitu ya. Kalau nggak, kamu akan terus kayak masuk ke dalam hubungan yang terus-terusan harus dimanipulasi, terus-terusan harus berbohong, terus-terusan berada dalam bayangan. Kalau itu yang kamu mau, silahkan dilanjutin. Tapi kalau enggak, kamu akan berkutat di sana, teman-teman, ya. Selalu berkutat di sana, selalu berkutat menjadi bayang-bayang dalam kehidupan orang lain. Ya itu sih pilihan kamu. Cuman buat Sora, ya waktu dan tenaga kamu nggak bisa kamu ambil lagi sih. Intinya gitu. Kalau ditanya perasaan dia sama kamu gimana? Ya perasaan ada gitu ya. Dia perasaan sama pasangannya pun dia banyak ngerasa ada beban sama pasangannya gitu ya. Tapi bukan berarti dia bisa serta-merta tinggalin gitu aja. Cuman dia sama kamu pun, kalau untuk ngomongin masalah buat jadi jauh gitu ya, koneksi ada, tapi kalau untuk jadi sama-sama tuh yang tadi Sora udah bilang, susah gitu loh. Sulit, intinya gitu sih. Ya, bijak deh. Ya, coba pikirin dulu. Kalau masih bingung, nonton ulang. Karena Sora cuma bacain energi apa adanya. Ya, kalau masih bingung, nonton ulang aja. Jadi ini bisa, apa Sora buat apa dong aku tahu ini? Buat jadi bahan pertimbangan kamu ngambil keputusan gitu loh ya. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia ya. Cek ya, Sun, Moon, Rising, oke? Coba deh pikir-pikir dulu, karena dia sama pasangannya juga ya bengono, sama kamu begini gitu ya. Jadi kedua-duanya sama aja menurut aku. Cuman bedanya dia sama pasangan saya karena sudah terlanjur dalam ikatan kan gitu loh. Padahal mah aslinya kalau bisa mah dua-duanya pengennya dia kayak open aja, udah aku nggak milik siapa-siapa gitu loh. Gemini, Cancer, Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus, apa ini, Capricorn dan Virgo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba ke alfabet yang terbuka. Alfabet yang terbuka. Teman-teman yang kepingin personal reading, kepingin belajar baca kartu, pingin beli kartu, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya, dipesan selagi masih ada. Oke, yang Sora jual kartunya asli ya, original teman-teman. Oke, atau kamu pingin pembacaan paket video seperti di YouTube ya, jelas sejelas-jelasnya, bisa ditonton berulang-ulang kali sampai bosen, boleh banget ya. LZXRYBHFNPKOFTBEV 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.